Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan absen kehadiran. Di sini apa ada yang tidak hadir? Baik ya, hadir semua. Bagaimana anak-anak materi yang sebelumnya yang sudah dibahas? Apakah ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke pembahasan pada hari ini. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja ya ke pembahasan pada hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai perubahan sosial. Apakah di sini ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Ya, Dirga, boleh ungkapkan pendapatmu. Benar sekali, 100 untuk Dirga. Bagi yang sudah memiliki buku mata pelajaran sosiologi kelas 12, boleh dibuka ya, bab mengenai perubahan sosial. Bagi yang belum, kita fokus ya. Benar sekali ya menurut pendapat Dirga tadi. Nah, menurut Sheila Sumarjan, beliau berpendapat bahwa perubahan sosial ialah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, ternyata pada perubahan sosial ini terdapat bentuk-bentuknya. Apa saja sih bentuk-bentuk perubahan sosial itu? Simak baik-baik ya. Pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan yang berlangsung lambat ini bisa dikatakan dengan evolusi. Nah, merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang sangat lama karena terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur masyarakat yang tidak membawa pengaruh langsung atau kurang berarti bagi masyarakat. Contohnya seperti perubahan mode rambut seseorang, perubahan mode pakaian seseorang. Nah, kemudian perubahan besar. Contoh perubahan besar ini seperti proses industrialisasi. Karena proses ini membawa pengaruh besar terhadap keseluruhan unsur dalam masyarakat, khususnya masyarakat agraris. Dan yang terakhir, ketiga, ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Nah, di dalam proses perubahan ini ada seseorang yang menghendaki perubahan-perubahan itu, dinamakan dengan agent of change. Seseorang yang diamanatkan atau yang dipercaya dapat membawa pengaruh perubahan kepada masyarakat. Kemudian terdapat faktor-faktor perubahan sosial ini, yaitu pertama ada faktor pendorong jalannya proses perubahan. Faktor pendorong ini diantaranya ada yang pertama ada kontak dengan budaya lain. Nah, masyarakat yang dapat berbaur dengan masyarakat lain hingga terjadi difusi, di mana banyak menemukan penemuan-penemuan baru, sehingga dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Dengan adanya pendidikan yang maju ini dapat menumbuhkan jiwa-jiwa untuk melakukan perubahan, sehingga ia sadar bahwa memerlukan perubahan itu. Yang ketiga ada toleransi atau memiliki sikap mau menerima hal-hal baru. Nah, rasa toleransi ini perlu ditanamkan kepada setiap anggota masyarakat karena setiap perubahan pastinya terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat. Selain faktor pendorong, ternyata ada faktor penghambat perubahan sosial, yaitu pertama ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain ini menyebabkan masyarakat menjadi terasing dan tetap diam di tempat, sehingga tidak mau menerima hal-hal baru. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat.
sehingga faktor ini tidak mampu membuka wawasan dan pemikiran untuk maju dan membuat perubahan. Dan yang ketiga ada sikap masyarakat yang masih tradisional. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini mereka masih mengagungkan tradisi. Nah, sehingga mereka ini sulit atau tidak mau menerima perubahan yang ada. Sekian pemaparan materi mengenai perubahan sosial. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan? Ya, Nata, betul. Sikap masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi ini bisa dikatakan mereka sukar menerima hal-hal baru karena takut akan mengancam kebudayaan yang mereka miliki. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, kita cukupkan pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bertanya dan yang sudah fokus selama pembelajaran berlangsung. Untuk tugasnya, kalian pelajari kembali materi mengenai perubahan sosial ini ya, dan jawab soal pertanyaan di lembar terakhir bab tersebut. Selain itu, kalian cari contoh perubahan sosial di lingkungan masyarakat dan analisis menurut pendapat masing-masing. Tugas ini dikumpulkan minggu depan pada pertemuan sosiologi. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya, dan jangan mencontek. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.